حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas beberapa ahkam seputar salatul kusuf, terkait sifat dari salat tersebut. Apa perbedaan dengan salat-salat yang lain, Umar? Apa perbedaan salat gerhana dengan salat-salat yang lain? Taib. Nah, terkait jumlah rukuknya. Nah, dalam satu rakaat ada 2 rukuk dan juga ada 2 bacaan Al-Fatihah bersama dengan surat yang panjang setelahnya. Sehingga dalam 2 rakaat salat kusuf ada berapa rukuk totalnya, Hamzah? 4. Dan bacaan Al-Fatihah berapa, Hindi? Nah, dalam salat tersebut secara sempurna berarti ada 4 bacaan Al-Fatihah dalam 2 rakaat. Ini perbedaan paling jelas antara salat kusuf dengan salat-salat 2 rakaat yang lain. Nah, dan di antara pembahasan terkait salat kusuf juga, apakah berita-berita yang beredar biasa dari kalangan ahli astronomi terkait akan terjadinya gerhana itu merupakan perkara yang dikategorikan mengetahui ilmu gaib? Hal ini telah disodorkan kepada para ulama. Nah, di antaranya fatwa yang keluar dari Lajnah Daimah yang saat itu diketuai oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala, di mana mereka mengatakan qad yu'rafu waqtu khusufil qamari wa khusufis syamsi an tariqi hisabi sayril kawakib. Terkadang diketahui waktu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari dari jalan hisab perjalanan bintang-bintang. Wa yu'rafu bihi kadzalika kaunu dzalika kulliyan aw juz'iyan wala gharabata fi dzalik, dan diketahui juga dengan hitungan dari apa? Dari menghitung perjalanan bintang atau dikenal dengan ilmu hisab. Diketahui apakah diperkirakan nanti gerhananya gerhana total atau gerhana parsial, gerhana sebagian. Wala gharabata fi dzalik, dan tidak ada keanehan pada hal tersebut. Kenapa? Li'annahu laisa minal umuril ghaibiyah bin nisbati li kulli ahad, dikarenakan bukan termasuk perkara gaib terkait bagi semua orang.
bal ghaibiyun binisbah liman la ya'rifu ilma hisabi sairil kawakib. Bahkan itu memang perkara gaib, yaitu yang tidak diketahui, tidak diilmui bagi orang yang memang tidak mengetahui ilmu hisab perjalanan bulan bintang-bintang, yaitu tidak mengenal ilmu hisab. Wa laysa bi ghaibiyyin binisbah liman ya'rifu dzalikal ilm, dan bukan termasuk perkara gaib bagi orang-orang yang mengetahui ilmu tersebut. Kenapa? Likaunihi yastati'u an ya'rifahu bisababin adi wa huwa hadzal ilm. Karena hal itu bisa mampu untuk diketahui dengan sebab yang biasa, dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan. Taib. Wa la yunafi dzalika kaunal kusufi awil khusufi ayatan min ayatillah. Dan tidak menafikan kondisi kusuf atau gerhana tersebut merupakan ayat dari ayat-ayat Allah allati yukhawifu biha ibadahu liyarji'u ila rabbihim wa yastaqimu ala ta'atih. Tidak bertentangan, akhwan, diketahuinya gerhana yang akan terjadi. Tidak ada bertentangan dengan kondisi bahwasanya hal itu merupakan bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk menakut-nakuti hambanya agar mereka kembali kepada Allah dan istiqamah di atas ketaatan. Kenapa? Karena bagi orang yang beriman, walaupun tahu, tetap akan akan timbul rasa takut, di mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur terjadinya hal tersebut. Taib. Ini dari sisi bahwasanya gerhana secara faktanya memang bisa diketahui, ya. Secara faktanya bisa diketahui berdasarkan ilmu hisab. Cuma akhwan, yang diperingatkan oleh para ulama untuk kita tidak boleh membangun amalan di atas hisab tersebut. Kalau sekedar berita didengar, tapi kalau untuk membangun sholat kusuf berdasarkan berita walaupun dia tidak melihat, ini tidak benar. Maka dikatakan lakin la yajuzu tasdiquhum walal amalu biqaulihim li'annahum qad yukhti'un. Wa innamal 'umdatu ala ru'yatil kusuf. Ini yang penting. Jadi perkara itu bukan perkara gaib yang mutlak, karena memang bisa diketahui dengan dengan hisab. Cuman yang tidak boleh ini diperhatikan. La yajuzu tasdiquhum walal amalu biqaulihim. Tidak boleh membenarkan mereka dan tidak boleh beramal dengan perkataan mereka. Sampai kita melihat betul-betul terjadi gerhana. Kenapa? Li'annahum qad yukhti'un, dikarenakan mereka terkadang keliru. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki untuk mengubah aturannya yang berbeda dengan apa yang telah dihitung, Maha mampu. Jadi hitungan mereka terkadang keliru, namanya manusia menghitung. Tapi cuman tadi di pembahasan awal bahwasanya hitungan-hitungan tidak dikatakan itu itu perkara kufur yang merupakan bentuk bentuk iddia ilmu ghaib, mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Bukan, itu bukan termasuk ilmu ghaib, tapi ilmu yang memang ada sebab secara zahirnya dengan menghitung dari sair al-kawakib, dari perjalanan bintang-bintang. Dihitung sekian-sekian, dimungkinkan terjadi gerhana pada tanggal sekian. Cuman tadi yang nggak boleh syukron, nggak boleh membenarkan berita mereka, dan yang kedua beramal dengan perkataan mereka. Kenapa kok tidak boleh seperti itu? Alasannya kenapa, Raihan? Karena mereka terkadang keliru.
Wa innamal 'umdatu 'ala ru'yatil kusuf, dan hanyalah yang menjadi patokan itu pada apa? Pada terlihatnya gerhana. Ini intinya. Makanya kita pun beramal kalau melihat gerhana, kalau tidak melihat gerhana, tidak. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Kemudian Nabi katakan, fa idza ra'aitum dzalik fasallu. Jika kalian melihat hal itu maka salatlah. Nah, jadi Nabi mengkaitkan salat dengan ru'yah. Baik. Oleh karena itulah para ulama menasihatkan untuk tidak menyebar perkataan para ahli astronomi terkait masalah kusuf. Kenapa? Penyebaran hal tersebut baik dikarenakan beberapa mafasid yang mereka sebutkan, di antaranya yang pertama, ini merupakan bentuk tanattu'un manhiyun anhu, yaitu berdalam-dalam dalam masalah itu yang dilarang. Baik. Kemudian yang kedua, zahabu raw'ati hadzal hadath wa adamul khaufi wal khasyah inda husuli. Sehingga apa? Hilang, yaitu perkara yang kejadian ini seharusnya seorang kaget ketika terjadi. Kemudian timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi. Biasanya kalau sudah tahu hal tersebut berkurang, atau bahkan pada orang-orang jahil, mereka menganggapnya sebagai bahan untuk dilihat, untuk difoto-foto dan seterusnya. Dan di antara hal yang diperbolehkan ketika seorang memberitahu itu pada tempat-tempat yang mungkin memang telah beredar berita, kemudian memberitahu kepada saudara-saudaranya untuk mempersiapkan, dalam artian kalau nanti terjadi kusuf, ada sholat. Dikarenakan banyak dari masjid-masjid kaum muslimin tidak menunaikan sholat. Kemudian agar mereka tahu tentang kusuf tersebut dan mempersiapkan untuk menunaikan sholat, maka tidak mengapa. Tapi tadi intinya tidak dibangun di atas pembenaran terhadap berita dari ahli astronomi, tapi mengkaitkan dengan jika memang betul terjadi. Jika memang betul terjadi, maka akan ditunaikan sholat gerhana. Misalnya demikian, untuk memberitahu beberapa saudara-saudaranya yang terpisah tempat, atau yang terkadang memiliki kesibukan di tengah pekerjaannya. Ini tidak mengapa. Baik. Sekarang kita masuk pada salat yang kedua, yaitu salatul witri. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, salatul witri sunnatun muakkadah. Dawama an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadaran wa safara, wa hatha an-nasa alaihi. Yang kedua adalah salat witir, dan ini sunnah muakkadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukannya, baik dalam kondisi hadar, yaitu kondisi mukim, maupun kondisi safar. Wa hatsan nasa alaihi, dan mendorong manusia untuk menunaikannya. Baik.
Perhatikan catatan kaki. Fasalatul witri sunnatun muakkadatun limudawamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi fil hadri was safar. Sehingga salat witir itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, berdasarkan mudawamatun Nabi, apa yang dimaksud dengan mudawamatun Nabi? Hamzah Cirebon. Mudawamatun Nabi yaitu apa? Terus menerusnya melakukan hal itu. Taib. Fil hadari was safar. Fil hadar maksudnya apa? Akmal. Dalam kondisi mukim. Wasafar dan dalam kondisi safar. Jadi ketika mukim di rumah di tempatnya, Nabi menjaga salat witir. Juga ketika bepergian, beliau tetap menjaga salat witir, tidak ditinggalkan. Ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga yang menunjukkan sunnah muakkadah, wa kadzalika li amrihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan witir. Baik. Adapun tentang mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu jelas ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir. Sebagaimana dituturkan oleh para ummahatul mukminin. Adapun ketika di rumah dituturkan seperti Aisyah radhiyallahu anha. Adapun ketika safar seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala rahilatihi fis safar. Adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwitir di atas kendaraannya di waktu safar. Apalagi safar di akhir malam, mungkin ketika khawatir sampai di rumah sudah tidak sempat salat witir, maka di perjalanan atau ketika beliau menaiki kendaraan, beliau melakukan salat di atas kendaraannya. Nah, karena apa? Karena boleh untuk salat sunnah dilakukan di atas kendaraan dengan syarat apa? Telah kita lewati. Apa syaratnya Tariq? Salat sunnah dilakukan di atas kendaraan, syaratnya apa? Safar. Di atas kendaraan dalam kondisi safar. Kalau cuman di atas kendaraan dalam jarak dekat tidak boleh. Yang kedua, salatnya salat sunnah. Ya, itu yang ditanyakan, salat sunnah. Nah, kalau salat wajib tidak boleh. Baik, yang berikutnya, syarat berikutnya apa? Apa yang belum disebutkan Ubadah? Diingat-ingat. Yang belum disebutkan apa, Zakaria? Baik. Nah, dalam keadaan kendaraan itu berjalan. Kalau kendaraannya berhenti, ya dia wajib turun menghadap kiblah, atau wajib menghadap kiblah. Tidak harus turun, tidak apa-apa. Dia duduk di atas kendaraannya, yang penting menghadap kiblah. Tapi kalau di atas kendaraan, nah pada sholat sunnah itu syaratnya, nah diperbolehkan yang tidak menghadap kiblah ketika di atas kendaraan di saat safar dan kendaraan itu dalam kondisi berjalan. Dan Nabi tidak meninggalkan ketika itu sholat witir. Adapun perintah, nah perhatikan, disebutkan di sini fa'al Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ahlal Qur'an autiru fa inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witra. Nah,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai ahlul Quran, wahai para pengemban Al-Quran. Di sini Nabi khusus ikhwan, seru ahlul Quran. Maka yang mengaku dirinya sebagai pengikut Al-Quran, ahlul Quran, pengemban Al-Quran, memegang teguh Al-Quran, maka di antara hal yang harus dipegang teguh adalah autiru, berwitirlah kalian. Berwitirlah kalian. Maka ini juga penting, jangan sampai seorang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Manhaj kita manhaj ahli sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ditanya witir, tidak witir. Malam tidak pernah witir. Tayyib. Tapi kalau sedang menulis di HP, seakan-akan dia adalah orang yang paling kokoh terhadap sunnah. Tapi di antara sunnah yang sangat penting diseru, ahlul Quran secara khusus, autiru, berwitirlah kalian. Ini perintah, berwitirlah kalian. Witir. Fa inna Allaha witrun yuhibbul witra, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal dan mencintai jumlah yang ganjil. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Dan hadis ini ya kawan dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad, dan beliau katakan sahih. Hadisnya sahih. Ini dihafal untuk jadikan apa? Jadikan dorongan bagi kita semua, jangan sampai meninggalkan salat witir walaupun hanya semalam ya kawan. Dan nanti akan kita lewati, seandainya seorang suatu saat ketinggalan salat witir, hendaknya mengqadha'nya di siang hari. Sehingga tunaikan salat witir walaupun mungkin dia cuma bagian 1 rakaat. Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Dan dia tunaikan sebelum tidur kalau memang sulit bangunnya di akhir malam. Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. Karena perkara witir ikhwan, perkara yang penting. Perkara yang penting. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-witru sunnatun muakkadatun bittifaqil muslimin. Witir itu sunnah muakkadah setelahnya. Man asarra ala tarkihi fa inna turaddu syahadatuh. Terus meninggalkan witir maka persaksiannya ditolak. Apalagi mau terjun di jarh wa ta'dil. Dari jarh wa ta'dil enggak pernah witir kamu. Diterima. Baik. Wa man asarra ala tarkihi fa innahu turaddu syahadatuh. Siapa saja yang terus-menerus meninggalkan witir, tidur dari awal tidur sampai akhir tidak bangun untuk melakukan salat witir, bangun subuh telat, maka turaddu syahadatuhu, ditolak persaksiannya. Baik. Sampai akhwan, perkara witir ini terjadi khilaf apakah wajib atau tidak. Wa tanaza'al ulama'u fi wujubihi fa aujabahu Abu Hanifah wa ta'ifatun min ashabi. Dan para ulama berselisih tentang wajibnya witir ini, karena tadi memang wanita yang Hanifah menyatakan wajib, demikian mengatakan la yujibunahu, jumhur tidak mewajibkannya, Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala rahilatih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah berwitir di atas kendaraannya. Wal wajib
la yuf'alu 'ala rahilah, dan ibadah salat yang wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Lakin huwa bittifaqil muslimin sunnatun muakkadatun la yanbaghi li ahadin tarkuh. Akan tapi salat witir ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin merupakan sunnah yang sangat ditekankan, tidak pantas seseorang meninggalkannya. Jadi sisi yang terjadi sepakat semuanya sepakat, itu sunnah yang sangat ditekankan. Cuman sampai tingkatan wajib atau tidak ada khilaf. Paham? Ketika ada nukilan seperti ini jangan bingung. Nah, sisi yang disepakati semua sepakat itu sunnah, maka tidak ada yang mengatakan itu tidak sunnah atau sunnah sekedar sunnah biasa, tidak ada penekanan. Tapi ini sunnah muakkadah. Taib. Bahkan terjadi khilaf tentang wajibnya. Nah, ini tentang hukum salat witir, akhwan. Dan salat witir itu sendiri apa? Nah, salat witir, akhwan, secara bahasa makna al-witru sendiri harus diketahui. Al-witru yaitu apa? Al-adadu al-fardi, jumlah yang ganjil. Nah, jumlah yang ganjil, jumlah yang kalau dibagi mesti ada pecahan, itu namanya jumlah yang ganjil. Contohnya apa? Belajar matematika coba. Jumlah yang ganjil apa saja ya? Nah, barakallahu fikum. Itu jumlah yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Secara istilah pengertian witir itu apa? Salatun tuf'alu ma baina salatil isya'i wa tulu'il fajri. Tukhtamu biha salatul lail. Yang dimaksud dengan witir adalah salat yang dilakukan antara salat isya dan terbitnya matahari. Terbitnya apa? Fajar. Nah, antara salat isya dan terbitnya fajar, inilah waktu penunaian salat witir. Kapan itu, Hindi? Waktunya itu waktu penunaian salat witir, yaitu apa? Antara salat isya, yaitu setelah selesai salat isya itu sudah mulai boleh untuk menunaikan salat witir. Nah, sampai terbitnya fajar. Tukhtamu biha salatul lail, yang dengannya ditutup salat malam. Baik. Wal witru huwa rak'atul munfasalatu amma qablaha wa yutlaqu 'ala thalathi wal khamsi wa nahwihima idza jumi'na bisalamin wahid. Dan witir itu adalah rakaat yang terpisah dari salat sebelumnya, dan dimutlakan akhwan atas 3 dan 5 dan yang semisalnya apabila digabungkan dengan dengan satu salam witir. Jadi misalnya berwitir 3 berarti 3 dalam satu salam, atau 5 atau 7 atau 9. Taib. Dan juga terkadang diungkapkan istilah witir untuk salat malam secara keseluruhan, dalam artian salat malam yang telah ditutup dengan rakaat yang ganjil, maka maka kesemuanya dikatakan witir, karena menjadi menjadi witir semuanya. Tutiru maqad shalla, menjadikan witir
menjadikan ganjil apa yang telah ditunaikan dari sholat malam tadi. Karena kalau belum diganjilkan maka tidak jadi ganjil, ya tidak? Paham? Jadi ketika dia sholat 2 sampai apa? Sampai 10 rakaat. 10 rakaat. Nah, kemudian dengan apa? Dengan dia melakukan 1 rakaat ganjil, maka apa? 1 rakaat terakhir ini menjadikan witir sholat malamnya. Paham? Menjadikan witir sholat malam yang dia lakukan menjadi ganjil. Nah, dan ketika melakukan itu berarti dia melakukan sholat malam 11 rakaat. Ketika dikatakan berapa witir juga apa? Witirnya 11 rakaat. Taib. Perkataan Imam As-Sadi rahimahullahu ta'ala, dawama Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi hadaran, yaitu ketika mukim. Di antaranya ditunjukkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Wahai Nabi Allah, atau Aisyah mengatakan adalah dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai pecah-pecah kaki beliau. Kemudian beliau bertanya, kenapa Anda melakukan demikian wahai Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat maupun yang akan datang. Maka Aisyah mengatakan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah aku suka untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur? Falamma kathura lahmuhu shalla jalisan, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai banyak dagingnya, yaitu mulai gemuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Karena memang kegemukan ya menjadikan berat untuk berdiri. Nah, ketika salat sunnah di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk terkadang untuk salat sunnahnya. Fa idza arada an yarka'a qama fa qara'a tsumma raka'. Apabila Nabi ingin rukuk, maka beliau berdiri, kemudian membaca dan rukuk. Ini juga menunjukkan seorang ketika dia berat untuk berdiri, misalnya capek tapi ingin baca banyak, ya duduk aja. Lebih bagus dia memperbanyak qiraah sambil duduk daripada cepat-cepat berdiri tapi berdiri tapi cepat-cepat. Nah, karena mungkin dia kondisi tidak ngantuk, cuman berat karena kegemuknya atau karena kakinya sedang ada gangguan atau pegel, maka duduk dia bisa memperpanjang qiraah, ya duduk perpanjang qiraah. Baru ketika mau rukuk berdiri baca sedikit, yang tersisa baru rukuk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan di sini. Ini untuk salat malamnya, karena di antara hal yang dianjurkan pada salat malam diupayakan memperpanjang qiraahnya. Nasallallahu taufik. Kita memohon kepada Subhanahu wa taala taufik untuk bisa mudawamah berkesinambungan dalam menunaikan salat tersebut, yang insyaallah beberapa ahkam seputarnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.